Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Ustaz Hamdi, yang saya hormati Kepala PAUD, Kepala Luqmanul Hakim, siapa Ustaz? Antum Ustaz? SDIT Luqmanul Hakim. Ya. Kemudian Kepala Madrasah, beliau juga, Masya Allah. Baik. Dan yang saya hormati seluruh Dewan Guru di keluarga besar Luqmanul Hakim. Ini tadi habis makan siang, ya. Makan siang tentunya karena tadi pagi baru nyampe, jadi makan siangnya itu dijamak dengan makan pagi tadi. Makan pagi makan siang dijamak tadi. Ya. Tadi sekilas saya dengar dari Ustaz Hamdi, insyaallah pada siang ini kita akan ada sharing ya. Saya sebutnya sharing nih. Kalau saya kajian lagi, saya rasa ya saya rasa mungkin kalau kajian itu saya tidak banyak juga istifadah, saya tidak banyak juga dapat ilmu. Saya pengen dapat ilmu juga dari antum semuanya. Kita sharing-sharing di sini. Yang mudah-mudahan insyaallah dengan sharing ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Yaitu tentang apa sebab-sebab kebahagiaan dalam keluarga. Masya Allah. Apa ya? Nggak tahu juga apa sebab-sebab kebahagiaannya. Karena yang namanya pernikahan itu semuanya bahagia. Jadi kalau misalnya disulang sebab-sebab bahagia, semuanya bahagia. Nah, bahagia itu insya Allah bisa lebih sempurna kalau kita itu menjalankannya dengan ilmu. Ya. Makanya banyak sebenarnya Ustaz. Kalau misalnya sebab-sebab kebahagiaan itu terlalu luas. Kalau misalnya judul tesis atau judul disertasi itu nggak terima. Karena pembahasannya terlalu luas. Ya. Sehingga kalau misalnya kita melihat, ya kalau kita urutkan satu persatu, saya itu kalau misalnya mengikuti akad pernikahan orang lain, itu saya katakan dengan istri saya, kita ini sedang murajaah cinta. Kenapa murajaah cinta? Karena gini, yang namanya kita suami istri kan kadang-kadang ada saatnya kita itu harus refresh sehingga ini kita dengar khutbah nikah ini. Saya termasuk orang yang nggak suka isi khutbah nikah. Kenapa? Kalau saya isi khutbah nikah, saya nggak bisa murajaah. Ya, saya ingin dengar orang lain, seolah-olah memberikan nasihat kepada kita semuanya. Jadi nasihat itu ditujukan kepada siapa yang menikah ketika itu dan kepada kita. Ayo kita sama-sama mengambil ilmu dari siapapun yang memberikan wejangan pada khutbah nikah. Murajaah cinta itu tentunya yang sering dibahas itu kan adalah surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ayat 21. Nah, di situ saya menemukan banyak sekali manfaat-manfaat yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Bagi ahli ilmu kita itu banyak sekali manfaat yang membuat kita itu akhirnya tersadar bahwa yang namanya pernikahan ini bukanlah satu hal yang biasa. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai guru itu harus piawai dalam mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
kita tadaburi ayat Al-Quran secara tersurat dari Al-Quran, dan kita tadaburi secara tersirat. Secara tersirat yaitu dari apa yang terjadi di sekitar kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa di antara tanda-tanda yang tersirat itu adalah pernikahan. Bahkan dalam Al-Quran itu dikatakan ada istilahnya mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu cuma dua. Yang pertama adalah tentang kenabian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang menjadi nabi dan rasul itu diikat dengan mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang kuat. Dan yang kedua, mitsaqan ghalidha itu adalah pernikahan. Jadi banyak sekali tadabur-tadabur yang berkaitan dengan pernikahan. Jadi wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kalian. Dari diri kalian itu merujuk kepada laki-laki. Karena manusia ini asal muasalnya itu laki-laki. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kalian itu siapa? Azwaja, pasangan. Artinya antara laki-laki dengan wanita ketika menikah itu kita berasal dari banyak persamaan. Banyak persamaan. Tapi tentunya yang namanya pasangan itu teman-teman guru itu berbeda. Tidak ada pasangan yang sama, identik sama. Misalnya gini, antara kacamata saya ini, kacamata kanan dan kacamata kiri saya ini sama enggak? Sama. Tapi apakah sama persis? Enggak. Kalau misalnya ini saya pindahkan ke kanan, yang kiri saya pindahkan ke kanan, kanan saya pindahkan ke kiri, kira-kira bagaimana bentuk kacamatanya? Aneh, ya kan? Dan di sini saya lupa, saya lupa ini berapa min saya di sini, tapi beda antara di sini dan di sini. Kalau dipindahkan itu pasti akan tidak sempurna. Nah, begitu juga apapun yang berpasangan seperti sandal kita, sandal kanan dan sandal kiri sama, tapi tidak identik sama. Begitu juga dengan pasangan, tidak ada pasangan yang identik sama. Makanya saya katakan juga dengan teman-teman, kalau di rumah kita itu ada perdebatan, itu rumah tangganya normal. Ya, perdebatan, silang pendapat, itu normal. Ya, normal sekali. Kenapa? Karena yang namanya pasangan itu tidak identik sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kalian itu ada pasangan-pasangan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal litaskunu ilaiha. Supaya kalian itu laki-laki itu bisa taskunu ilaiha. Apa arti taskunu, teman-teman? Sakana yaskunu, apa sakana yaskunu? Bahasa Arabnya apa? Sakan, apa sakan? Bertempat tinggal. Supaya kalian itu bisa akhirnya kata-kata sakana yaskunu itu kan muncul kata-kata sakinah. Sakinah itu apa artinya? Tenang. Nah, jadi memang laki-laki itu tenangnya itu ketika dia dekat dengan istri. Dia di luar mungkin bisa marah, di luar dia itu bisa kejam, di luar dia bisa apa, tapi ketika ketemu dengan istrinya otomatis tenang. Ya, tenang. Nah, sebenarnya tenang ini kalau secara urutannya kan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Kenapa tidak dimunculkan kata-kata sakinah di sini? Kan kalau misalnya kita ucapkan pernikahan kepada teman-teman kita kan semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi yang dimunculkan secara masdarnya itulah mawaddah dan rahmah. Tapi litaskunu tidak disebutkan. Dan kenapa litaskunu? Itu juga nanti ada pembahasan tersendiri ya. Karena dalam pernikahan itu yang pertama itu kok kata-kata sakinah itu nanti dia adalah hasilnya. Sedangkan yang nanti kita jalankan sehari-hari itu nanti banyaknya ke mawaddah dan rahmah. Mawaddah, apa arti mawaddah, teman-teman? Mahabbah.
Ya, cuman mawaddah itu dia itu secara hubungan antara suami dan istri, kata-kata mawaddah itu lebih cocok. Karena kata mawaddah itu berasal dari kata wadda yawaddu. Dia itu selain sebagai tempat berkasih sayang juga itu sebagai teman kita. Makanya dalam bahasa Arab ada namanya al-musabaqah al-wuddiyah. Al-musabaqah al-wuddiyah itu adalah pertandingan persahabatan. Jadi kita dengan pasangan kita itu ya sebagai partner iya, sebagai pasangan iya, sebagai sahabat iya, sebagai apapun itu kita dengan pasangan kita itu seperti itu. Jadi mawaddah. Dan mawaddah itu kenapa kita mencintai pasangan kita? Kita mencintai pasangan kita karena ada hal-hal yang positif yang kita lihat pada diri dia. Ya, misalnya gini, kenapa kita cinta dengan pasangan kita? Karena dia baik, karena dia humoris, apalagi biasanya karena dia itu penyayang. Kalau misalnya istri-istri karena dia nggak pelit, ya kan? Karena nggak pelit, kita cinta dengan dia. Jadi kalau misalnya abang pelit, nah, cintanya dikoreksi, ya cintanya dievaluasi. Ya, jadi kita itu cinta dengan pasangan kita karena ada sisi positif yang kita lihat dari dia. Ya. Kemudian tentunya pasangan kita itu nggak selalu positif. Dalam artian ada hal-hal yang kita tidak suka. Makanya hal-hal yang kurang dari istri kita itu kita sikapi dengan rahmah. Rahmah itu arti kasih sayang. Jadi di antara salah satu tafsirannya dari mawaddah warahmah, ketika kita melihat positif dari pasangan kita, maka kita semakin cinta dengan dia. Dan ketika kita melihat ada kekurangan di istri kita atau di pasangan kita, maka kita harus menumbuhkan rahmat kita. Nah, dan rahmat itu dan maupun mawaddah itu insya Allah kalau kita jalankan dengan seimbang, kita cinta dengan hal-hal yang baik dari diri dia, kemudian kita maafkan apa yang kurang-kurang dari dia, dari situlah akan muncul yang namanya sakinah. Di situ muncul sakinah. Kenapa? Karena kalau misalnya balance, itu kan balance tuh. Yang positif kita apresiasi, yang kurang baik kita maafkan dan kita kasih sayangi, maka akan muncul yang namanya sakinah, ketenangan. Ya, jadi sakinah itu adalah ketika istri memahami suami dan ketika suami memahami istri. Itu disebut dengan sakinah. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin apa? Ulil albab? Bukan. Inna fi dzalika laayatin liqaumi yu'minuna yatafakkarun. Yatafakkarun ya. Liqaumi yatafakkarun. Dan itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berfikir. Nah, jadi itu kita pikir tuh. Harus kita mikir. Nah, jadi kalau misalnya kita itu merasa bahwa ini istri kita ini positif, itu kita apresiasi. Tumbuh cintanya kepada dia. Tapi ketika dia itu berbuat keburukan atau dia berbuat hal yang tidak kita sukai, kita harus menimbulkan sisi rahmatnya kita kepada pasangan kita. Ya. Karena secara umum laki-laki itu dia itu butuh pengakuan. Jadi laki-laki itu butuh pengakuan. Sedangkan istri itu butuh apa? Iya. Kalau laki-laki itu kan butuh dihormati, butuh diakui. Kalau misalnya perempuan itu dia itu diperhatikan secara detailnya tuh. Makanya gini ya. Kalau misalnya laki-laki itu kalau misalnya dihormati, kerjaannya nggak diganggu. Itu kalau misalnya suami lagi keluar kota atau mungkin suami lagi kerja, itu kok ditelepon terus, itu jadi masalah itu. Jadi masalah ini kok telepon terus benar. Ya, jadi kayak minum obat sehari 3 kali, diteleponin terus. Jadi nggak ada percaya juga, nggak ada saling percaya juga itu. Jadi ketika kita menghormati, kita kerjaannya yang baik kita hormati, kita dukung, maka insya Allah suami itu akan merasa senang dan efeknya itu kepada istrinya.
Sedangkan istri itu membutuhkan pujian-pujian di hal-hal yang detail. Di hal-hal yang detail. Makanya wanita itu kan lebih detail dibandingkan laki-laki. Ya, misalnya gini, ketika kita lihat dia pakai warna yang beda. Ini warnanya kalau misalnya warna apa itu? Kok saya nggak tahu juga. Kalau warna-warna itu kan laki-laki cuma tahu Mejiku Hebinio ya kita ya. Merah, iya. Kalau misalnya akhwat itu biru saja udah. Biru ada berapa sih? Biru ada berapa, kuning ada berapa. Itu kalau kita mulai belajar, ini kan belajar, namanya kita tadi kan belajar ya. Belajar, kemudian kita katakan kepada pasangan kita, itu warnanya kok kemarin itu kuningnya kuning lemon, sekarang kuningnya kok kuning ini ya gitu. Itu ketika kita perhatikan di hal-hal yang detail seperti itu dia akan merasa dia diperhatikan, dia disayangi dan sebagainya. Ya, atau misalnya model potongan rambut atau model apa itu ketika kita puji dengan hal-hal yang detail dari perempuan itu biasanya di situ dia merasa diperhatikan. Ya. Oleh karena itu yang namanya pernikahan itu harus ada ilmunya, harus ada seninya, harus ada strateginya. Itu dari secara mukadimahnya seperti itu, teman-teman guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pembahasan tentang surat An-Nisa 34 35 udah sering dibahas, Ustaz. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa dengan pernah dibahas, Ustaz. Ya, kalau belum dibahas kita bahas itu dulu, nanti kita mungkin yang lain kita bahas yang lain. Nah, saya itu di Banda Aceh itu pernah diminta untuk memberikan pembekalan kepada orang-orang yang mau nikah. Saya katakan kita itu di lembaga di KUA itu sebenarnya yang kita hanya mentadaburi firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat 34 dan 35 itu sudah cukup untuk pengetahuan dasar tentang pernikahan. Selain tadi tadabbur dari surat Ar-Rum ayat 21. Kenapa? Karena di surat An-Nisa ayat 34 dan ayat 35 itu menjelaskan kepada kita tentang hal-hal yang sangat penting dan sangat fundamental dalam rumah tangga. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi wanita. Nah, dalam bahasa Arab itu laki-laki itu ada dua kata. Yang pertama adalah zakarun min zakarin wa unsa. Ada dua kata, yang kedua adalah rajulun. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala tidak memilih kata az-zukur. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata ar-rijal. Kenapa? Karena yang namanya ar-rijal itu bukan hanya sekedar laki-laki secara jenis kelamin, tapi laki-laki secara tanggung jawab, laki-laki secara kepemimpinan. Ar-rijal. Makanya kalau berbicara tentang pernikahan, berbicara tentang jihad, berbicara tentang ibadah, itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata ar-rijal. Nah, jadi ini karena apa? Nikah, jihad, dagang itu kerjaan berat. Makanya di situ Allah menggunakan kata-kata ar-rijal. Misalnya dalam pernikahan di ayat 34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tentang jihad, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ya, jadi rijal. Kemudian di dalam perdagangan di surah An-Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Nah, jadi yang namanya dagang, jihad, menjadi pemimpin rumah tangga itu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata rijal. Nah, ar-rijal ini menjadi qawwamun, menjadi pemimpin bagi wanita. Ini kata-kata qawwam sendiri itu punya banyak makna, tapi makna yang lebih mudah kita tangkap itulah pemimpin. Menjadi pemimpin. Jadi laki-laki itu adalah pemimpin bagi
wanita. Dan apa yang dimaksud dengan pemimpin di situ? Imam Ibnu Katsir mengatakan yang pertama adalah raisuha. Laki-laki itu adalah sebagai rais. Apa artinya rais? Kepala. Wa kabiruha. Ya. Ya. Ya, cek. Nah, jadi qawam itu yang pertama adalah raisuha. Rais itu adalah pemimpin. Wa kabiruha. Apa wa kabiruha? Kabiruha artinya pembesar. Pembesar bagi wanita. Kemudian wal hakimu 'alaiha. Dia itu menjadi apa teh hakim? Yang memberikan keputusan. Nah, makanya tadi saya ingin menyampaikan juga kepada ayah-ayah di sini bahwa sebenarnya keputusan yang tertinggi dalam rumah tangga itu adalah keputusan suami. Ya. Jadi kalau misalnya, tapi perkara yang mubah ya. Kalau tadi perkaranya adalah perkara yang istri misalnya mengatakan ini hukum Allah, sedangkan suami mengajak kepada kemaksiatan, tentunya yang dipilih adalah istri. Tapi kalau misalnya ini hal yang mubah, bagaimana hal yang mubah? Misalnya apa hal yang mubah? Mau jalan kemana? Mau makan apa? Ya, anak-anak mau beli baju warnanya apa? Ya, itu keputusan itu di tangan suami. Tapi suami juga nggak bisa juga memutuskan kecuali ada saran-saran dari istri juga, masukan-masukan dari istri. Karena tadi mungkin suami buta dengan fashion dan sebagainya, sehingga ada saran-saran dari istri. Tapi nanti yang memutuskan, yang mengetok palunya siapa? Istri. Suami. Suami yang maju. Walaupun masukan-masukan dari istri tadi. Nah, sampai ke istri. Baik, jadi dia itu raisuha wa kabiruha wal hakimu 'alaiha wa muaddibuha idza wajad. Dan laki-laki itu sebagai muaddib, sebagai guru ketika wanita itu iwaj. Iwaj itu artinya bengkok. Nah, bengkok itu apa? Bengkok secara keputusan syariat. Nah, jadi gini, Islam ini memberikan gambaran kepada suami-suami bahwa tidak ada istri-istri yang sesempurna Khadijah. Nggak ada. Jadi kalau misalnya nanti ada, ini saya kasih bahan nih, kalau misalnya ada ribut di rumah tangga, nauzubillah min dzalik, ini kasih bahan. Apa bahannya? Kalau misalnya kata, apa juga kamu itu, kamu udah belajar ke pesantren ini, saya pikir kamu itu seperti Khadijah, ya, seperti Khadijah, sempurna seperti Khadijah. Tapi kamu ternyata tidak sempurna seperti Khadijah. Ya, kita akan katakan pada suami kita, iya, saya tidak sempurna seperti Khadijah, karena abang juga tidak sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada istri yang sesempurna Khadijah radhiyallahu anha, tidak ada yang sesempurna Maryam, tidak ada yang sesempurna Asiyah, tidak ada yang sesempurna Fatimah radhiyallahu anha. Jadi kenapa? Disitulah yang namanya suami itu harus punya ilmu satu tingkat lebih tinggi dibandingkan istri. Untuk apa? Untuk menjadi guru bagi istri-istrinya. Nah, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, dan kita menjadi pemimpin, laki-laki jadi pemimpin itu yang pertama karena anugerah Allah. Jadi karena anugerah Allah. Jadi kita itu jangan sok keren gitu. Kenapa? Karena kita itu diangkat menjadi pemimpin karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Wa bima anfaqu min amwalihim itu karena laki-laki itu memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, jadi kemuliaan laki-laki menjadi pemimpin itu yang pertama adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu adalah karena kita laki-laki itu memberikan nafkah kepada istri kita. Oleh karena itu
kita sebagai laki-laki itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau dalam pembahasan fikih itu ada 3. Yang pertama an-nafkah, an-nafaqah. An-nafaqah itu artinya apa itu? Ya bajunya, apalagi? Ya makanannya, apalagi? Ya skincare-nya, apalagi? Ya jajannya, yang jalan-jalannya, yang sebagainya, itu nafkah. Ya, itu nafkah. Jadi sebenarnya jadi istri itu gitu. Dia ada nafkah dari suaminya. Kemudian nafkah itu termasuk juga memberikan rumah, ya, memberikan rumah kepada istrinya supaya apa? Supaya istrinya itu bisa nyaman di rumah dan sebagainya. Namun di sini ya, teman-teman guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik di ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memunculkan lawan kata dari ar-rijal. Kalau dalam secara bahasa Arab, ar-rijal ini apa lawan katanya? Ar-rijal apa lawan katanya, Ustaz? An-nisa ya. Jadi ar-rijal itu kan lawan katanya an-nisa. Ar-rijal an-nisa. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan an-nisa. Walaupun di surah An-Nisa tapi tidak dimunculkan an-nisa. Tapi yang dimunculkan apa? Fas-salihat. Fas-salihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita satu pesan bahwa kalau laki-lakinya itu beres, kalau laki-lakinya itu bertanggung jawab, kalau laki-laki itu punya ilmu dan sebagainya, maka akan muncul istri yang solehah. Jadi istri yang solehah itu, teman-teman guru, itu bisa dikatakan merupakan karya 3 orang. Istri solehah itu paling kurang karya 3 orang. Yang pertama adalah karya ayahnya. Karya ayahnya. Yang kedua adalah karya gurunya. Tapi nanti makanya dikatakan pernikahan itu kan ibadah yang paling panjang. Biasanya wanita itu secara umum di Langsa ini nikahnya di umur berapa tahun, Ustaz? Di Langsa berapa tahun umurnya pernikahan? Umur 23 tahun. Jadi dari wanita itu lahir sampai umur 23 tahun itu kan tugas ayahnya. Tugas ayahnya, dan di situ juga ada tugas guru-gurunya. Ketika sudah menikah, ini kan tergantung berapa lama pernikahannya. Selama dia menikah, itu yang membimbing wanita itu menjadi wanita yang solehah adalah suaminya. Ya makanya kenapa di sini disebut kata-kata fa. Huruf fa itu sendiri dalam bahasa Arab itu punya banyak fungsi. Ada namanya fa sababiyah, ada namanya fa al-fasihah, ada juga yang namanya fa itu disebut dengan fa al-istinafiyah. Jadi fa al-istinafiyah. Jadi berdasarkan dikatakan oleh Ibnu Ashur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir bahwa fa yang ada di surat An-Nisa ayat 34 itu fas-salihat, huruf fa itu disebut dengan fa al-istinafiyah. Fa al-istinafiyah itu dalam bahasa Arab gini. Istinaf itu artinya permulaan. Tapi permulaannya itu bukan permulaan dari awal, tapi adalah permulaan setelah sebelumnya berhenti. Misalnya gini, saya lagi ada perjalanan nih dari Banda Aceh ke Langsa. Tadi malam berhenti sebentar di Batang untuk minum kopi di situ. Nah, dari Matang jalan ke Langsa itu dari Matang ke Langsa itulah yang disebut dengan istinaf. Memulai, tapi bukan dari pertama, memulai dari Matang. Karena awal perjalanan dari Banda Aceh berhenti di Matang, dan di Matang itu jalan lagi ke Langsa, dan dari Matang ke jalan ke Langsa itu disebut dengan istinaf. Itu mempunyai pesan yang kuat pada kita bahwa di awal-awal yang namanya wanita itu adalah karya dari orang tuanya. Nanti di tengah perjalanan ketika ayahnya itu menyerahkan ya anak wanitanya itu kepada laki-laki yang menjadi suaminya lah yang akan meneruskan estafet perjuangan itu. Itu yang disebut dengan istinafiyah. Ya, sehingga tidak mungkin wanita itu solehah kecuali ada dukungan dari ayahnya dan dukungan dari suaminya.
Karena ada juga orang yang dulunya di pesantren, tapi ketika ketemu dengan suami yang tidak soleh, maka bisa berubah tuh suami istri. Ya, oleh karena itu Fas-Salihat itu adalah karya ayahnya dan gurunya, kemudian dilanjutkan dengan karya dari suaminya. Fas-Salihat. Siapakah solihat itu? Qanitat. Apa arti qanitat? Mutiat. Apa arti mutiat? Taat. Ya. Sehingga ada yang mengatakan nama Mutia itu dari kata mutiah. Ada yang Mutia di sini namanya? Insyaallah. Saya nggak tahu, ini mohon maaf. Tapi nama Mutia kan banyak di Aceh ya. Jadi nama Mutia itu dari kata-kata mutiah. Ya, tapi karena tadi orang Aceh mungkin dengan logatnya, dengan logatnya akhirnya bisa jadi terganti, ya, mutias. Seperti misalnya menasah. Menasah itu bahasa Arab, ya. Kata-kata dari minassah. Minassah itu artinya panggung, ya, panggung. Menasah. Ya, sikin, kita tahu sikin ya. Sikin. Itu bahasa Arab juga. Ya, jadi seperti dayah. Dayah itu dianggap sebagai dari bahasa Arab juga, yaitu zawiyah. Zawiyah itu istilahnya orang sufi yang menunjukkan pojok-pojokan, ya, untuk belajar satu ilmu agama. Ini istilahnya halaqah lah, halaqah yang di pojokan sini, halaqah di pojokan sini, itu disebut dengan zawiyah, atau dalam lahjahnya Aceh atau dalam dialek Aceh disebut dengan dayah. Nah, jadi qanitat, wanita yang soleh itu qanitat. Dia itu taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, dan taat kepada suaminya. Taat, ya. Taat itu gini, taat itu bukan artinya tidak boleh berdiskusi, bukan artinya itu harus dia bisa berdiskusi dan sebagainya. Tapi ketika nanti suaminya memberikan keputusan dan keputusan itu tidak melanggar syariat, itu harus dijalankan. Taat. Dia itu taat kepada suaminya, qanitat. Kemudian setelah itu apa? Hafizat. Seperti hafizat yang menjaga. Hafizat apa? Hafizat lil ghaibi, yang menjaga hal yang gaib. Apa hal yang gaib itu? Itu diterjemahkan dalam hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baik wanita itu kan yang khairun nisa. Sebaik-baik wanita itu adalah idza nadarta ilaiha sarratska. Jadi wanita yang solehah, wanita yang terbaik itu ketika suami memandangnya, maka suaminya itu akan senang. Senang karena apa? Karena dua hal. Yang pertama fisiknya, yang kedua apa? Akhlaknya. Yang kedua, idza amartaha ata'atka. Kalau kamu menyuruh dia atau kamu itu memberikan instruksi kepada istrimu, maka istrimu itu akan taat. Kemudian yang ketiga, wa idza ghibta, apa itu? Apa hadisnya itu? Artinya ketika suaminya itu nggak ada di rumah, hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau kamu nggak ada di rumah, maka istri yang saleh itu adalah menjaga hartamu dan menjaga kehormatannya. Ya, itu adalah beberapa hal yang potret dari istri salehah. Jadi laki-laki yang qawam itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan wanita-wanita yang salehah. Kemudian setelah itu apa? Bima hafidha wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun. Nah, ini berbicara tentang istri yang nusyuz. Intinya ada beberapa istri yang membangkang kepada suaminya, dan ini adalah tahapan yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, para guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau saya ingin memberikan khulasah atau saya ingin memberikan kesimpulan kepada teman-teman guru semuanya, bagaimana keluarga itu bisa bahagia? Satu yang saya katakan, bahwa kalau suaminya beres,
maka beres. Ya. Jadi sebenarnya kajian kita pada hari ini adalah kalau suami beres, beres. Gitu deh. Ilmunya beres, keluarganya beres. Akhlaknya beres, keluarganya beres. Uangnya beres, keluarganya beres. Intinya suaminya beres, satu keluarga beres. Ya. Udah. Ya. Karena gini, yang namanya suami itu ya kerjaannya seperti itu. Kerjaannya adalah bagaimana membereskan dirinya sendiri supaya rumah tangganya beres. Ya, sehingga kalau kita melihat misalnya seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, itu kalau misalnya beliau melihat istrinya agak membangkang, anak-anaknya itu susah diatur, apa yang beliau lakukan? Beliau sholat 2 rakaat. Untuk apa? Untuk membereskan dirinya sendiri supaya istrinya beres, anaknya beres. Anaknya belum beres, besok dia puasa sunan. Belum beres juga dia sedekah. Belum beres juga dia laksanakan apapun ibadah-ibadah sunnah yang dia lakukan selain tentunya ibadah wajibnya, dia lakukan ibadah-ibadah sunnah untuk apa? Supaya kalau dia beres, maka anaknya beres, istrinya beres dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau bisa kita lihat keluarga nggak beres, itu bukan kata saya ya. Ibnu Qayyim mengatakan anak nggak beres karena ayah nggak beres. Makanya kalau tadi sebenarnya saya memberikan nasihat pada diri saya sendiri karena saya seorang ayah juga tentunya, dan nasihat kepada tadi yang hadir di kajian pagi tadi, sebenarnya yang namanya ayah-ayah ini harus kita sering Ustaz? Harus kita sering sentil-sentil, Ustaz. Makanya saya katakan tadi, ayo ayah itu kembali lagi ke posisinya. Ya, jangan tinggal di posisinya. Kalau misalnya ayah tinggal di posisinya, itu nanti tumbalnya anak. Selain istri, tumbalnya anak. Kalau ayah itu lari dari tanggung jawab, lari dari kerjaan utamanya, dia nggak beres dengan dirinya sendiri, maka tumbalnya adalah anaknya. Ya, makanya kalau misalnya ada anak-anak yang ini mungkin jadi ilmu juga bagi guru-guru sekalian, kalau misalnya kita melihat di lembaga pendidikan kita, ada anak yang sudah kita nasihati berkali-kali, dia itu tidak mempan juga, sudah kita kasih berbagai macam nasihat, wejangan, perhatian, pujian dan sebagainya, tidak mempan juga, itu yang nanti kita harus cek itu adalah keluarganya. Kita cek itu adalah ayahnya dan sebagainya. Ya, makanya saking pentingnya tentang tema keayahan ini, teman-teman guru, itu kira-kira di akhir bulan November lalu, itu di Kutab Al-Fatih itu kita ada buat istilahnya kegiatannya namanya maqam namanya. Maqam itu Mabil Qawamah. Mabil Qawamah itu adalah ayah-ayah itu kita ajak untuk camping bareng. Ini ayah-ayah khusus. Jadi kalau misalnya kalau ada namanya family gathering itu kan biasanya semuanya ikut. Ini ayah-ayah harus ikut dan ayah-ayah wajib ikut. Wajib ikut. Untuk apa? Saya katakan ini adalah pertemuan kepala-kepala sekolah di rumah kita masing-masing. Dan di luar ekspektasi yang hadir itu memang nggak semua karena kan ayah-ayah tadi sibuk ya. Di luar ekspektasi yang hadir itu ini sudah makam yang ke-6, dari makam pertama sampai makam ke-6 itu jumlahnya signifikan, naik yang hadir itu banyak sekali, sampai yang terakhir itu 70% kira-kira orang tua hadir, ayahnya hadir. Ada yang di luar kota, ada yang lagi belajar di luar kota, ada yang punya tugas di luar kota, tapi hampir 70% itu hadir di acara camping itu. Di acara camping itu kita melatih kekompakan, kita jalan-jalan, kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Itu sampai bunda-bundanya itu iri. Bunda-bunda, Ustaz kapan yang bunda-bunda gitu kan? Nah, kalau bunda-bunda kan banyak tabi-tabiinnya gitu. Tabi-tabiinnya ada pengikutnya, banyak pengikutnya. Kalau misalnya yang ayah-ayah ini kan ya agak sedikit mudah untuk kita buat jadwalnya sehingga mereka itu bisa diskusi bareng, bisa rihlah bareng dan sebagainya. Dan itu
nanti di ujungnya itu adalah ayah-ayah itu memberikan nasihat tertulis kepada anaknya. Kita sebutnya surat cinta ayah kepada anak-anak. Itu deh, Ustaz, saya mau mulai dari mana Ustaz? Saya nggak pernah kasih nasihat Ustaz. Jadi istilahnya kita harus maksa-maksa nih. Harus maksa para ayah ini untuk memberikan nasihatnya, untuk memberikan wejangannya, untuk memberikan perhatiannya dan sebagainya. Dan surat-surat cinta itu mendapatkan apresiasi yang begitu luar biasa di anak-anaknya. Ada yang mengatakan, Ustaz, itu Ustaz, kenapa ayah saya kok kayak gitu Ustaz? Ini kan kegiatannya di hutan ya, kegiatan di hutan. Jin apa yang masuk ke tubuh ayah saya kok bisa sangat sayang, kirim surat cinta dan sebagainya. Jadi misalnya itu efeknya luar biasa dan anak-anak senang dapat surat cinta dari ayah-ayah mereka. Ternyata efek ayah itu begitu luar biasa, ya, efek ayah itu begitu luar biasa, bisa memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Ya. Jadi ini mungkin sebagai pengantar ya, sebagai pengantar. Mudah-mudahan insyaallah di Luqmanul Hakim itu bisa dibuat seperti itu, Ustaz. Jadi ayah-ayahnya itu ada kajian khususnya, ya, sehingga mereka itu merasa diperhatikan sebagai kepala sekolah. Jadi antum ini sebagai seperti dinas pendidikan. Dinas pendidikan, kepala sekolahnya adalah ayah-ayah atau orang tua yang ada di Luqmanul Hakim. Barakallahu fikum. Saya kira sekian. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Bedowi yang telah sharing lah ya tentang bagaimana kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Jadi langsung saja kita masuk pada sesi pertanyaannya. Jadi karena berhubung tadi lebih banyak dibahas ke lelaki, ya harapan saya lelaki yang ada yang bertanya. Yang mau bertanya Ustaz atau Ustazah? Kalau boleh, Ustazah, ya. Ustaznya ada yang tanya? Ustazahnya langsung jawabnya Ustaz. Boleh. Karena saya agak cepat misalnya. Jam berapa Ustaz? Jam 3.20. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ini mewakili para akhwat yang belum menikah. Dengan saya Ustaz untuk mencari lelaki yang beres, beres. Itu gimana ya Ustaz mengenali mereka itu biar para akhwat di sini itu dapat laki-laki yang beres. Kasih tips dan triknya Ustaz. Suaminya udah nikah semua. Yang sudah menikah. Yang berarti pertanyaannya sudah Pada itu Ustaz yang udah nikah, gimana biar laki-lakinya makin beres? yang sudah nikah, bagaimana caranya suaminya makin beres? Dan yang belum nikah agar mendapatkan calon yang beres. Gitu-gitulah kira-kira. Intinya beres lah. Yang penting beres. Bereskan diri. Baik. Sebenarnya masalah beres memberes ini itu kan ada dua keberesan sebenarnya. Yang pertama adalah beres hubungan dia dengan Allah, dan yang kedua adalah beres hubungan dia dengan manusia. Itu dia. Nah, jadi kalau ukurannya itu ya ukuran yang paling standar minimal. Standar minimal itu adalah kalau misalnya laki-laki itu menjaga sholat 5 waktu ke masjid, itu adalah salah satu barometer dia itu beres hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang lain ngikut, insyaallah puasa ngikut dan sebagainya. Jadi gini, nggak ada masalah kita tanya misalnya gini. Kalau misalnya mau tanya, abang selama seminggu, bukan abang ya, karena belum nikah. Misalnya kamu selama sebulan ini ada nggak tinggal sholat subuh misalnya? Ada. Berapa kali? 10 kali. Oh, itu berarti jazakallah khairan. Tanda baik. Ya? Lampu kuning. Lampu kuning ya. Iya, itu remedial dulu kan? Oh, boleh, tapi remedial. Balik lagi bulan depan. Ya. Bulan depan. Gak ada yang balik. Ya? Ada yang balik. Enggak ada yang balik lagi. Insyaallah ada yang balik, insyaallah satu saat ada yang balik. Nah, jadi yang pertama bereskan hubungannya dengan Allah. Barometernya sholat. Ya, kalau sholat udah beres, insyaallah
yang lain beres. Puasanya beres, insya Allah. Kalau dia ada harta, zakatnya beres dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hubungan dengan manusia itu kalau kita mau yang standar minimal itu paling kurang hubungan dia dengan orang tuanya, wabil khusus ibunya. Jadi kalau dia itu lembut dengan ibunya, dia itu menyayangi ibunya, menghormati ibunya, insya Allah itu menjadi salah satu barometer bahwa dia itu akan mencintai istrinya. Kemudian yang selanjutnya itu gini, itu tidak menjadi satu ukuran juga. Ada ukuran yang lainnya, yaitu adalah tanya kepada tetangganya dan tanya kepada, kalau dia itu pernah berbisnis, tanya dengan mitra bisnisnya atau mitra kerjanya. Itu kita tanya. Kalau misalnya itu paling kurang nilainya itu, berapa nilainya, maunya berapa? 80 atau 75 dan sebagainya, itu silahkan gini, karena kok 100% nggak mungkin, 100% nggak mungkin. Itu kita, standar kita seperti apa? Kok standar kita, standarnya 75, pernilainya 75, 80 atau berapa, 95, standar kita itu silahkan. Intinya adalah dia itu tidak di bawah 50. Kalau itu di bawah 50 berarti ini ada yang belum beres. Ya, jadi harus beres hubungannya dengan Allah dan harus beres hubungannya dengan sesama manusia. Ada doanya. Ya? Doanya supaya itu. Doanya apa doanya? Kalau doanya itu kalau doanya itu kalau yang laki-laki ya, Nabi Musa ya. Nabi Musa itu doanya kan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, yang di surat apa itu? Surat apa? Syu'ara atau Al-Qasas? Yunus Al-Qasas ya? Bisa Al-Qasas ya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, itu mungkin doanya yang bisa kita panjatkan ya. Sehingga teman-teman guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sudah beres insyaallah. Yang kedua, kenapa saya katakan tadi mitra bisnisnya, mitra kerjanya? Karena nanti kan hubungan suami itulah memberikan nafkah. Berikan nafkah itu kan berarti kan ada hubungan dengan apakah nanti dia ada cekcok dengan mitra kerjanya, mitra bisnisnya dan sebagainya, atau mungkin dia curang. Itu juga bisa kita ketahui dari mitra bisnisnya. Jadi kalau misalnya yang paling ideal itu adalah begitu datang untuk melamar itu, yang pertama dilakukan adalah coba kamu itu presentasi dulu. Presentasi. Jadi silakan slide PowerPoint-nya bisa pinjam itu dengan Luqmanul Hakim. Selama itu guru Luqmanul Hakim itu mungkin apa visi misinya? Ya, apakah visi misinya sholat, bagaimana keadaan sholat subuhnya dan sebagainya. Tapi sebelum kita itu membuat seperti itu, kita juga harus mengukur diri. Jangan nanti suami kita atau calon suami itu luar biasa solehnya, sedangkan kita itu tidak mengukur diri. Ya, jadi sebelumnya kita harus memperbaiki diri sendiri. Kemudian kalau kita mau cari yang beres, maka kita cari yang baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan manusia. Karena kalau wanita itu pilih laki-laki kan cuma dua, Ustazah. Yang pertama adalah tardawna dinahu wa khuluquhu. Ridha dengan agamanya dan ridha dengan akhlaknya. Kalau laki-laki ini yang ada 4, Ustaz. Laki-laki ini ada 4 nih. Jadi tungkahul mar'ah li arba. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha. Cantik. Jadi kenapa? Karena laki-laki ini makhluk visual. Jadi kalau misalnya istrinya itu harus cantik secara visual, menurut suaminya itu adalah salah satu hal yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah karena hartanya. Karena hartanya. Kemudian yang ketiga karena nasabnya. Dan yang keempat karena agamanya, karena dinnya, karena agamanya. Itu yang diperhatikan. Ya, sehingga saya tanya di satu pengajian ibu-ibu dulu ketika pertama kali menerima lamaran ayah-ayah dulu, itu mana yang lebih dipilih, good looking atau good reckoning? Ya, itu rata-rata ini bercandanya ibu-ibu, good reckoning.
Karena kalau misalnya good rekeningnya sudah bagus, maka otomatis good looking. Tapi kalau good looking belum tentu good reckoning katanya seperti. Ya, di belakang layar. Tapi nanti mereka ada jawaban yang seriusnya. Mereka mengatakan yang paling penting adalah good din katanya. Good din. Jadi good bahasa Inggris, din bahasa Arab. Good din katanya gitu kan. Oh, boleh juga good din boleh. Ya, yang baik agamanya. Tapi ada dua, ada good din, ada good apa satu lagi? Good akhlak ya apa? Good attitude ya. Good attitude ya atau good behavior. Ya, itu yang harus good di situ. Itu kira-kira Ustaz. Ya. Tampil foto ya. Tampil foto. Singkat aja Pak, karena waktu kita singkat pada sahabat. Ya. Saya mau tanya Ustaz tentang pernikahan. Masya Allah. Kalau kita lihat kan Ustaz, ada satu hadis Nabi yang janganlah kalian menikah kecuali dengan sepupu atau seimam. Yang saya mau tanya maksud sepupu ini apa Ustaz? Yang pertama, kemudian kenapa apa hikmah Nabi menikahkan Zaid bin Haritha yang dari mantan seorang budak kemudian menikahkan dengan Zainab yang beliau dari keturunan Abu Bakar yang kemuliaan yang lebih tinggi Ustaz. Kan kalau kita lihat mereka tidak sepupu Ustaz dan akhirnya pernikahan mereka hanya setahun bulan. Apa hikmah Nabi menikahkan mereka Ustaz? Apakah tidak kontradiksi dengan hadis tadi? Ya. Ya, so. Maksud sepupu. Ya. Cek. Ya. Jadi sukufu itu kalau kita melihat dari pembahasan fikih ya, ini kan pembahasannya sebenarnya pembahasan babu nikah dia tentang kufu. Sukufu ini itu sebenarnya yang dikatakan sukufu itu dia itu ada kesamaan dari berbagai macam sisi. Wabil khusus itu adalah jangan sampai istri itu lebih tinggi stylenya dibandingkan laki-laki. Tapi kalau misalnya laki-laki agak lebih tinggi stylenya dari perempuan itu nggak ada masalah, sehingga tidak terlalu jomplang Ustaz. Ya. Misalnya tadi seperti di kisahnya antara Zaid bin Haritha dengan Zainab radhiyallahu anha. Zaid adalah mantan budak, maula, disebut maula. Sedangkan Zainab adalah seorang wanita Quraisy yang punya kedudukan yang tinggi, yang punya harta, bahkan punya kecantikan. Nah, jadi Rasulullah SAW memberikan pada kita itu satu motivasi bahwa kalau mau cari istri, mau cari pasangan itu yang sekufu. Kenapa? Kalau sekufu itu lebih mudah untuk kita komunikasi Ustaz. Ya, sehingga saya pribadi itu ya, ketika dulu di Madinah itu adalah yang mengatakan Ustaz itu ada orang Palestina Ustaz, itu ada orang Turki Ustaz. Saya bukan nggak mau dengan orang Turki, bukan nggak mau dengan orang Palestina, bukan itu. Tapi yang saya pikir itu apakah nanti ada hal-hal yang sukufu yang kita jalankan seperti itu, bukan hanya sekedar apa. Karena apa? Jangan nanti sarapan yang biasa kita masakan kita sarapan itulah buguri kan, itu dengan orang Turki dikasih tomat potong dengan zaitun Ustaz. Itu kan kita, dari situ aja udah gak ketemu Ustaz. Ya, yang biasanya kita makannya mie calo dikasih spaghetti tiap hari Ustaz. Itu enggak, ini juga enggak, tidak berimbang juga dengan kita. Atau misalnya ketika di musim dingin dia hidupin AC, udah dalam musim dingin hidupin AC lagi. Jadi inilah hal-hal yang harus kita perhatikan, dan itu biasanya gini yang berhubungan dengan kebiasaan harian Ustaz, kebiasaan harian, kemudian juga tentang masalah harta. Ya, jangan sampai harta istri itu lebih banyak dibandingkan harta suami. Kecuali kita tahu bahwa istri itu lebih kurang seperti Khadijah radhiyallahu anha, yang dia itu ridho dengan itu. Ya.
Nah, jadi terkait dengan hikmah, kenapa Rasulullah SAW akhirnya menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab, itu yang pernah saya baca dari beberapa literatur, ya di antaranya Zadul Ma'ad karya Imam Ibnu Qayyim. Itu gini, Ustaz. Orang kalau misalnya sudah cinta, Ustaz, itu kalau sudah cinta itu kadang-kadang bisa di luar di luar kendalinya itu. Karena Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu itu adalah sahabat yang diberikan gelar Hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena beliau cinta dengan Zaid bin Harithah, bahkan beliau itu pernah diangkat menjadi anak angkat beliau, ya. Jadi karena kecintaan Rasul dengan gini, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam kan anak laki-laki beliau itu kan wafat dalam usia-usia kecil semua itu. Rata-rata wafat dalam usia radha'ah, usia menyusui. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengangkat Zaid bin Harithah sebagai anak, beliau dianggap sebagai hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, saya tidak boleh menikahkan Zaid bin Harithah dengan wanita biasa. Saya harus cari wanita wanita yang luar biasa, Quraisy, nasabnya baik, cantik dan sebagainya, sehingga ya. Nah, jadi saking cintanya Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah, akhirnya dinikahkanlah. Ya, disitulah akhirnya nanti menjadi satu ilmu juga bagi kita. Itu sebenarnya banyak ilmu, makanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu betul-betul memang Allah memang merencanakan seperti itu. Karena banyak ilmunya nanti. Ilmu yang pertama itu adalah bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia kadang-kadang ketika sudah mencintai juga seseorang itu memang di luar kendali, Ustaz. Di luar kendali beliau. Sehingga Rasulullah SAW ketika dikatakan seperti ini ya, seperti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, kenapa kok selalu disebutkan Khadijah terus?" Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan, "Inni ruziqtu hubbaha." Saya itu sudah diberikan rezeki oleh Allah untuk cinta dengan Khadijah. Jadi susah juga untuk mengatakan enggak cinta dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, jadi yang pertama adalah karena kecintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Harithah, sehingga Rasul mencarikan pasangan yang terbaik untuk Zaid bin Harithah. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan atau Allah mentakdirkan akhirnya Zaid bin Harithah bercerai dengan Zainab. Nah, dalam pandangan masyarakat Arab tidak boleh seorang ayah itu menikah dengan istri yang merupakan mantan dari istri anak angkat. Makanya kisahnya Zainab ini menarik, Ustaz. Kenapa menarik? Karena kisah Zainab yang pertama, kalau tadi yang mempraktekannya adalah sahabat Rasulullah SAW, itu mungkin karena gini ya, itu seperti apa ya? Kalau di Aceh ini mungkin ada satu adat, yang adat itu kalau misalnya dilanggar itu seperti tabu gitu. Ya, ini yang dilanggar, atau yang melanggar itu dalam tanda kutip adalah Rasulullah SAW yang melanggar adat. Karena adatnya itu nggak boleh menikah dengan istri dari mantan anak angkat. Kemudian yang kedua, pernikahan Zainab bintu Jahsy ini itu nggak ada wali. Siapa walinya? Allah. Jadi walinya itu Allah. Makanya, nah itulah. Tapi ini ilmu lain, Ustaz. Ilmu kalau misalnya istri-istri, bukan satu istri, ini istri-istri udah berantem, ini udah beda cerita lagi nih. Istri-istri berantem. Jadi istri-istri Rasul itu kalau misalnya udah dalam tanda kutip misalnya ada cekcok itu masing-masing itu punya jurus andalan. Ya. Kalau misalnya jurus andalannya Zainab seperti itu. Apa tuh kalian luar biasa. Saya itu yang langsung menikahkan Allah. Gitu.
Nah, gitu. Jadi dan kadang-kadang ada yang Rasul ajarkan dan sebagainya. Jadi Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha itu saking bangganya beliau mengatakan seperti itu. Yang menjadi wali pernikahan saya itu adalah Allah. Kenapa Allah yang menjadi itu? Karena ini adalah satu hal yang sangat tabu dalam masyarakat Arab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjadi walinya Zainab bintu Jahsy, dan yang melakukan itu langsung Rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau kita melihat seperti kontradiksi, tapi ternyata ada ilmu-ilmu yang lain yang Allah berikan kepada kita untuk kita ambil pelajarannya di kemudian hari. Itu kira-kira Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Insyaallah. Baik, syukur kehadiran kepada Ustaz Bedawi yang telah menjawab. Jadi itulah ya, ada hikmahnya di balik itu semua. Lanjut pertanyaan satu lagi Ustaz ya, karena kita mengingat waktu asarnya sangat tepat. Insyaallah setelah pertanyaan terakhir ini kita tutup dengan kesimpulan. Oke. Pada Ustaz silakan. Izin bertanya Ustaz. Saya pengen bahwasanya lelaki baik-baik untuk wanita baik-baik. Nah, bagaimana dengan kisahnya Fir'aun dan istrinya itu? Apa hikmah sebenarnya cerita dalam itu? Kemudian, mungkin saya salah satu keluarga yang menginginkan semua keluarga itu di dalam keluarga menjadi keluarga bahagia, juga keluarga tenang. Jadi saja tadi pertanyaannya pertama hikmah dari Firaun ya, yang salah satu istrinya itu kan. Yang tadi yang kedua saja. Kalau enggak apa-apa. Apa langkahnya? Agar semua keluarga itu menjadi keluarga sana tidak ada perang. Bisa disempurnakan mungkin Ustazah apa tadi yang divorce. Pertanyaannya bagaimana semua keluarga menjadi keluarga yang bahagia dan tenang. Yuk. Sebelum Ustaz menjawab, mohon maaf minumnya sudah dibagi semua. Jadi supaya maksimal nanti. Sudah dibagi. Karena kan sudah kalau sudah semua kan? Ini belum. Insyaallah. Sudah dapat semua Ustaz? Sudah? Baik. Jawab kan? Ya, maaf Ustaz ya, biar ada representatif Ustaz ya. Dari Firaun Asia. Cek. Cek. Baik. Nah, tentunya apapun yang terjadi di dunia ini itu ada hikmah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan tadi ayat yang Ustazah baca tadi yang disebutkan bahwa lelaki yang baik-baik itu untuk wanita yang baik-baik, sedangkan laki-laki yang buruk itu kepada wanita yang buruk, itu sebenarnya adalah salah satu kesimpulan dari kejadian hadithul ifk. Hadithul ifk itu kan kejadian yang menimpa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Aisyah itu adalah wanita yang baik, sehingga cocok untuk menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memang sumber dari kebaikan. Nah, jadi secara umum
itu kaidahnya Ustazah, kaidahnya bahwa yang baik-baik itu kepada yang baik-baik, yang buruk pada yang buruk. Namun dalam pembahasan usul fikih itu disebutkan bahwa likulli qaidatin istisna. Jadi setiap kaidah itu ada pengecualian. Nah, pengecualian ini juga sebagai pelajaran. Ya, sehingga nantinya para ulama mengatakan yang namanya keluarga itu ada 4 potret. Ya, ada 4 potret. Potret yang paling ideal adalah laki-lakinya baik, wanitanya baik. Itu yang paling ideal. Ya. Yang kedua, yang paling tidak ideal. Yang paling tidak ideal adalah laki-lakinya buruk, perempuannya buruk juga. Ya. Kalau misalnya yang dua-duanya baik, yang suaminya baik, istrinya baik, itu banyak contohnya. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya itu adalah nabi-nabi yang luar biasa. Termasuk juga Imran, keluarganya Imran, ya itu adalah keluarga yang baik-baik. Sedangkan yang dua-duanya buruk itu apa? Abu Lahab dan istri beliau. Ya. Nanti ada juga yang istrinya baik, suaminya buruk. Keluarga Firaun tadi ya, tadi yang sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang suaminya baik, istrinya buruk. Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Itu yang seperti itu. Nah, kenapa itu terjadi? Kenapa akhirnya itu terjadi? Itu sebagai pelajaran semuanya bagi kita. Sebagai pelajaran bagi kita. Wabil khusus tadi pertanyaan dari Ustazah antara Firaun dengan Asia. Nah, ketika itu kan Firaun sebagai penguasa yang paling zalim. Penguasa yang paling zalim. Kemudian istrinya itu salehah, ya, yang baik, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya itu adalah kalau ketika itu tidak ada Asia, ya setelah bantuan Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa saja ketika itu Nabi Musa itu sudah selesai. Ya kan? Jadi istilahnya gini, menunjukkan bahwa suami sezalim apapun atau suami sejahat apapun, tapi ketika dia mendapatkan bisikan dari istri, itu bisa berubah. Ya, makanya ada satu tulisan dari Ustadz Budi itu judulnya adalah bisikan istri, kekuatan bisikan istri gitu. Jadi istri itu pembisik itu. Makanya saya katakan pemimpin itu dia itu bisa menjadi zalim atau tidak menjadi zalim itu salah satunya karena faktor pembisik. Jadi pembisik. Makanya ketika kita melihat pemimpin itu, kita jangan melihat pemimpin sebagai pemimpinnya saja, tapi kita melihat paket pemimpin itu. Kenapa? Karena di samping pemimpin itu kan ada yang namanya tadi penasehat dan sebagainya. Pembisiknya seperti apa? Ya. Jadi Firaun itu bisa menjadi zalim itu karena pembisik. Tapi di sini ternyata kekuatan pembisik itu lebih besar pembisik di luar rumah dibandingkan di rumah. Nah, pembisik di luar rumah itu ada namanya Haman. Haman itu perdana menteri yang zalim lah. Itu dia bisikin, dia istilahnya memberikan motivasi kepada Firaun untuk berbuat kezaliman. Kemudian juga ada ahli ilmu. Makanya ini ahli ilmu juga berbahaya. Ahli ilmu namanya Bal'am bin Ba'urah. Itu dia menggunakan ilmu Taurat dia itu untuk mencari kesenangan duniawi untuk menyenangkan Firaun. Kemudian ada orang kaya yang mendukung Firaun, yaitu Qarun, ya, dan sebagainya. Ya, dan jadi salah satu hikmahnya di sini Ustazah, yang pertama adalah ternyata istri yang solehah itu punya andil walaupun kecil untuk memperbaiki suaminya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan lain. Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkaitan dengan misalnya apa yang terjadi di masyarakat kita juga seperti ini.
itu sebenarnya ada hikmahnya. Di antara hikmahnya itu adalah ketika istri bersabar dengan suami-suami yang kurang baik atau kurang soleh, maka kalau suaminya itu akhirnya mendengar bisikan istrinya atau mendengar motivasi atau nasihat dari istrinya, maka istrinya akan mendapatkan pahala. Namun Islam itu juga memberikan solusi yang lain. Apa solusi yang lain itu? Makanya dalam surat An-Nisa ayat 34 itu kan ada sambungannya itu. Kalau dikatakan oleh Ustaz Budi adalah kalau ayat 34 tidak kita jalankan dengan baik, maka secara terpaksa kita harus menjalankan solusi di An-Nisa ayat 35. Apa itu? Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kita cari penengah dulu nih sebelum terjadi perpecahan, cari penengah dulu nih. Kita cari solusi bersama. Ada utusan dari pihak suami, ada utusan dari pihak istri. Mereka berembuk, mereka berdiskusi kira-kira apa solusinya sehingga tidak terjadi perceraian. Namun kalau misalnya itu juga tidak mendapatkan tidak mendapatkan solusi, maka memang Islam itu mempunyai solusi. Solusinya apa? Cerai. Saya katakan tadi itu seperti tadi saya katakan, kalau nggak cocok dengan sekolahnya, keluar. Jadi kalau bisa tapi sebelum keluar itu kan kita diskusi, kita dialog, kita validasi, kita cek satu persatu. Tapi kalau nggak ada satupun yang cocok, maka ujungnya adalah cerai. Makanya cerai itu, teman-teman guru, itu solusi dalam Islam yang solusi itu tidak ada di agama lain. Nggak ada. Ya kalau kita jelas, kalau nikah, kalau cocok jalan. Kalau misalnya nggak cocok, sudah berapa kali kita mengusahakan nggak cocok, maka cerai. Sehingga kita itu akan terhindar dari namanya kemaksiatan. Mohon maaf, misalnya gini, orang Katolik itu nikah itu hanya sekali. Ya jadi gini, carilah istri yang paling terbaik. Nikah sekali. Dan kalau nikah nggak boleh cerai. Istilah mereka sesuatu yang disatukan dengan nama Tuhan tidak boleh diceraikan juga dengan nama Tuhan. Itu kata mereka seperti itu. Nah, kalau Islami pernikahan disatukan atas nama Allah. Tapi kalau misalnya seandainya nggak cocok, itu adalah solusi. Sehingga dalam Islam, alhamdulillah, kalau kita menjalankan itu dengan baik, tidak ada yang namanya istilah, mohon maaf, tidak ada istilah namanya kumpul kebo. Jadi kumpul kebo itu adalah salah satu dosa yang diwarisi oleh, mohon maaf, orang-orang yang seperti itu. Ya, sehingga kita melihat bisa gini, baik itu di Indonesia maupun di internasional, itu ada orang sudah bersama satu rumah, punya satu anak, punya dua anak, punya tiga anak, punya 4 anak, tapi statusnya belum nikah. Kenapa belum nikah? Karena mereka khawatir kalau mereka nikah terus nggak cocok, nggak bisa cerai. Tapi kalau misalnya kumpul kebo, ya kalau misalnya mau putus saja. Ya kalau mau lanjut aja. Nah, tapi kalau misalnya dalam Islam tidak ada yang namanya perzinaan seperti itu, yang adalah nikah. Nikah itu kalau cocok jalan, kalau nggak cocok maka akhirnya apa? Cerai sebagai satu solusi. Ya jadi banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini. Oleh karena itu ya saya berharap dan mendoakan kepada seluruh ustaz dan ustazah yang ada di Luqmanul Hakim ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada keluarga antum semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelanggengan atas pernikahan antum semuanya. Dan yang sudah dapat jodoh, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Kalau yang belum nikah, mudah-mudahan insyaallah diberikan jodoh yang beres tadi Ustaz ya. Jodoh yang beres tadi. Diberikan jodoh-jodoh yang beres gitu kan. Yang punya masalah dalam keluarganya, semoga Allah berikan solusi yang terbaik insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf atas kesalahan saya. Kalau ada yang baik, maka ambillah itu dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum.